Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terdapat satu hal yang menjadi tujuan bersama bagi semua makhluk hidup di dunia ini, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Kita semua menyukai ketenangan dan kebahagiaan. Jika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin tenang dan bahagia di dalam hidup Anda? Apa jawaban Anda? Tentu saja, Anda akan mengatakan bahwa Anda ingin tenang dan bahagia. Itulah jawaban yang umum. Itulah jawaban dari semua makhluk hidup. Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk hidup ingin bahagia dan mereka mencari ketenangan. Jika kita benar-benar memikirkan tentang hidup kita berada dalam perjalanan yang tak pernah berakhir untuk mengejar ketenangan dan kebahagiaan. Itu berarti kita mengejar kebahagiaan. Kita mengejarnya dan kita mencarinya, namun belum menemukannya. Jadi, apa sebabnya kita tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan? Mengapa kita tidak menemukannya dalam hidup kita? Kita mencarinya, kita berjuang untuknya, tetapi kita tidak menemukannya. Apa sebabnya? Karena kita mencari kebahagiaan dari dunia eksternal. Kita mencari kebahagiaan dari hal-hal materialistik ini. Ketika kita mencari kebahagiaan dari hal-hal duniawi atau dunia luar, kita mendapatkan kesenangan, tetapi itu bukanlah kebahagiaan. Kesenangan itu sesuatu yang sementara dan memberikan Anda kepuasan instan, tetapi dalam kebahagiaan itu bertahan lama dan memberikan Anda kebahagiaan atau kepuasan tentang diri Anda sendiri. Maka dari itu, Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa semakin Anda mencarinya, semakin Anda menjadi frustasi. Akankah kita pernah bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita? Sang Buddha menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan bahwa Anda bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup Anda. Bagaimana caranya? Jika Anda melihat dengan cermat pada syair pertama dan kedua dari Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, jika seseorang dengan pikiran yang tidak murni berbicara atau berperilaku, penderitaan akan mengikutinya seperti roda kereta mengikuti lembu. Jika dengan pikiran yang tidak murni seseorang berbicara atau bertindak, penderitaan akan mengikutinya. Dan dalam syair berikutnya, Sang Buddha mengatakan, jika dengan pikiran yang murni seseorang berbicara atau bertindak, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan mengikuti seseorang. Jadi, itu berarti kebahagiaan dan kesedihan sepenuhnya bergantung pada kemurnian dan ketidakmurnian pikiran kita. Ketika pikiran kita bersih, kita dapat menemukan kebahagiaan. Bagaimana caranya kita bisa mencapai kemurnian ini dalam pikiran kita untuk menemukan kebahagiaan? Guru-guru mengajarkan bahwa ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat pikiran menjadi lebih jernih. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa hal yang bisa memberikan Anda ketenangan dan kebahagiaan, dan itu bisa Anda temukan di dalam diri sendiri. Menerima realitas kehidupan akan memberikan Anda ketenangan dan kebahagiaan. Kehidupan penuh dengan naik turun. Kadang Anda memiliki hari baik,
kadang Anda memiliki hari buruk, kadang kita memiliki kenangan indah, kadang kita juga memiliki kenangan menyedihkan. Jadi kehidupan bukanlah sesuatu yang berjalan dengan sama setiap hari. Kadang baik, kadang buruk. Ketika Anda menyadari realitas ini, Anda dapat menghadapi situasi-situasi ini dengan tenang, bukan? Tidak selalu pengalaman buruk membuat kita frustasi. Reaksi kita terhadap pengalaman buruk tersebutlah yang membuat kita frustasi. Setiap kali Anda mendapatkan pengalaman buruk atau hari yang buruk atau situasi sulit, Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa fokus pada rasa sakit, atau Anda bisa fokus pada pelajaran yang diberikan oleh situasi buruk itu. Terkadang orang-orang di sekitar kita tidak dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi mereka. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat mereka. Ketika Anda menyadari situasi-situasi ini, Anda dapat menghadapinya dengan ketenangan. Itu adalah satu hal, menerima realitas kehidupan. Nomor 2, Sang Buddha mengatakan untuk menjadi dermawan. Berlatih kedermawanan adalah praktik utama dalam Buddhisme. Di dalam Buddhisme, kedermawanan dikenal sebagai dana. Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus memberi tanpa ada harapan balasan. Kita harus memberi dan berdedikasi kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Itu adalah sesuatu yang harus kita praktikkan. Kebanyakan waktu kita suka menyimpan atau mengumpulkan hal-hal untuk diri kita sendiri. Itulah yang dipikirkan orang ketika Anda mengumpulkan lebih banyak barang. Anda akan menjadi kaya dan mendapatkan kebahagiaan. Namun, itu tidak memberikan Anda kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu hanya memberikan Anda kesenangan, tetapi bersifat sementara. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjadi dermawan, memberi bantuan kepada orang lain, dan mengabdikan sebagian dari hidup kita demi orang lain. Ketika Anda melakukannya, ketika Anda menjadi lebih dermawan, mari kita katakan sebagai berikut. Anda memberi makanan kepada seseorang, katakanlah begitu. Ketika Anda melihat orang itu memiliki makanan dan mengatasi kelaparannya, serta membuat hidupnya jauh lebih baik, Anda bisa bahagia melihat hal tersebut. Ketika Anda menjadi bahagia seperti itu, Anda merasa bahagia tentang diri Anda sendiri, bukan? Tidak ada yang bisa memberikan Anda kebahagiaan seperti itu. Tidak seperti makan makanan enak. Anda tidak merasa bahagia tentang diri Anda sendiri. Mungkin setelah 10 atau 20 tahun nanti, ketika Anda mengingat peristiwa itu bahwa Anda memberi makan kepada orang miskin, ketika Anda mengingatnya, Anda akan merasa bahagia bahkan pada saat itu. Itu artinya kebahagiaan tersebut tahan lama. Sang Buddha mengatakan untuk menjadi dermawan, membantu orang, melakukan sesuatu yang baik setiap hari untuk seseorang, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nomor 3, memaafkan. Memaafkan adalah salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kebahagiaan.
kita harus memaafkan diri sendiri juga. Kita juga harus memaafkan orang lain, karena saat memaafkan itu tidak berarti kita mengatakan oke atau menyetujui atas kesalahan orang lain. Tidak seperti itu. Ketika Anda memaafkan, Anda membebaskan batin dari kegusaran. Jadi, saat Anda memaafkan, itu bukan untuk orang tersebut, tetapi untuk Anda. Dan juga, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Ada begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu jika Anda terus mengingat masa lalu. Jika Anda membuat momen sekarang menjadi menyedihkan, itu tidak akan memberikan Anda kebahagiaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apapun hal buruk yang telah kita lakukan di masa lalu, kita harus memiliki kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan memulai lagi dari awal. Kita semua memiliki kemampuan itu, bukan? Kita semua memiliki hak istimewa untuk memulai hidup kita lagi dan menjadikannya lebih baik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah memaafkan dan mulai melakukan hal-hal baik. Inilah hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan juga ada satu kebahagiaan yang disebut kebahagiaan tertinggi dalam dunia ini yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang disebut Nibbana. Nibbana itu pencerahan ketika Anda menyadari tentang realitas kehidupan ini, dan saat Anda menghilangkan keinginan duniawi dan semua keinginan-keinginan yang muncul. Maka Sang Buddha mengatakan itu adalah kebahagiaan tertinggi. Secara sederhana, Nibbana berarti hancurnya keinginan duniawi, kebencian, dan kebodohan yang disebut sebagai pencerahan. Itulah tingkat kebahagiaan tertinggi yang dapat kita capai. Jadi, ketika Anda melakukan praktik-praktik ini, saat Anda terlibat dalam keadaan yang baik, itu akan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup Anda. Lakukanlah hal-hal ini dan jadikan hidup Anda lebih tenang dan lebih bahagia, dan menjadi manusia yang dapat merealisasi kebahagiaan sejati, yaitu Nibbana. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.